Oke, ini nggak kedengaran, aman razia pokoknya. Oke, sekarang coba mode racing lagi. Nice, mantap. Oke, balik lagi di channel saya. Video sebelumnya saya udah bikin project membuat air suspension Bigen, dan kali ini masih tentang ngoprek si Casper lagi. Hari ini saya rencananya mau bikin valve Pentronic untuk mobil ini si Casper. Jadi nanti mobilnya bisa dua suara, bisa racing, bisa standar. Valve Pentronic itu kayak gini modelnya. Ini kalau di online harganya sekitar 1 juta lebih yang dual valve. 1,5 juta, 1.300.000, segituan. Dan seperti biasa kali ini saya mau memanfaatkan bahan yang murah-murah aja buat membuat valve Pentronicnya. Nanti kira-kira saya pembuatannya habis berapa dan hasilnya seperti apa, tonton terus videonya. Biar bisa masuk kolong. Ini udah lumayan tinggi. Nanti bisa buat buka knalpotnya. Oke, dan ini dia persiapannya. Ini knalpot originalnya, saringan besar sampai ke belakang. Dan ini dia valve Pentronicnya yang saya buat. Ini versi pertama. Ini versi pertama saya bikin dari pipanya. Ini tipis banget, jadi kurang oke. Ini sebenarnya sih udah bisa buka tutup. Ini juga udah saya las, cuman ini pipanya tipis banget, jadi saya nggak yakin. Dan ini kemarin dapat pipa yang agak tebal, sekitar 3 milian. Ini juga udah saya las, ini lebih oke. Jadi prinsipnya simple, dia ada dua valve, dua pipa. Dikasih valve-nya gini, yang satu tutup, yang satu buka. Yang kalau ini tutup, yang ini buka. Jadi dia gantian. Jadi posisinya nanti dia ngebuka tutup jalur gitu. Yang satu tutup, satu buka. Jadi satu racing, satu standar. Konsepnya nanti ya kayak gini. Tadi pipa yang dari resonator depan tuh dibikin satu, digabung. Nah, dari sini cabang jadi dua. Kalau misalkan kita mau standar, berarti yang posisi valve yang ke saringan dia kebuka, yang ke racing dia ketutup. Kalau sebaliknya berarti ini yang tutup dan yang racing buka. Nah, yang racing nanti dikasih pipa langsung ke belakang dan di ujungnya kasih muffler lagi. Terus kayak gitu simpel. Dan ini gerakinnya pakai motor power window. Ini power window bekas Kijang, saya beli second 70 ribuan. Dan sekarang kita rakit. Oke. Jadi sekarang mau dibuka dulu knalpot yang racing di sini buat bahan pipa yang Pentronicnya, nanti dimal baru di las dan dipasang
udah didongkrak. Lumayan sempit coy. Sekarang nih buka dulu sambungan yang ke belakang dari resonator. Dibuka dulu, nanti di mal di luar. Knalpotnya nggak bisa keluar lewat sini, dan di depannya ada dudukan buat gantungannya, mentok di gardan. Jadi ini harus dipotong, nanti keluarnya lewat depan. Oke, knalpot racingnya udah kebuka, ini udah kebongkar. Sekarang memal yang originalnya, terus bikin jalur buat yang racing, nanti setting valve Pentronic. Oke, jadi rencananya sekarang ini valve Pentronic, ini posisinya di sini, nah, cabangnya. Terus ini pipa buat jalur racingnya kayak gini. Dia di samping, jadi dia di sini nanti ngebagi buat switching jalurnya racing antara dan standar. Lalu pipa ini disambung ke sini, jadi dia bisa bebas langsung. Jadi kalau yang racing itu dia dari muffler depan resonator, muffler depan dari mesin header resonator masuk ke sini, dia langsung ke belakang ke muffler. Nanti muffler itu dipasang lagi di ujungnya sana. Nah kalau yang standar dia nggak lewat sini, dia lewat saringan dulu, jadi bedanya gitu. Jadi fungsi valve ini cuma buat apa ya, memilih jalurnya. Oke, sekarang setting dulu.
Jadi nanti kira-kira seperti ini. Dari sini sambung ke depan. Tapi sekarang ini coba dulu masukin, ini takutnya ada yang mentok. Kalau udah oke, baru dibolong, terus dilas. Oke. Ini jalur yang originalnya. Set, nanti kayak gini. Yang tadi sini, ini colak, dilas, kasih pipa, dan disambung di sana. Oke, guys. Aduh. Jadi nanti ini tinggal potong buat mufflernya sana. Tapi ini terakhir kayaknya nanti, soalnya nggak bisa masuk sini mufflernya. Jadi pengelasannya harus sambil masang di sini. Yang ini udah dilubangin, sekarang tinggal las ke sini buat cabangnya. Ini jalurnya udah jadi, udah dilas buat yang racingnya. Ini mechanical palpnya baru saya tandai dulu, tempel dulu. Sekarang dites di mobilnya, takut ada yang mentok. Nah, nanti posisi ini motornya kayak gini. Ini lihat di posisi kolong mobil dulu, takutnya mentok, jadi dites dulu. Kalau udah oke, baru di last pull pasang ini. Oke. Oke, ini udah di mal. Bisa banget posisinya. Jadi nanti posisi motornya di sini. Dan ini udah aman, gak mentok. Berarti sekarang tinggal ini ngelas valve-nya, terus bikin dudukan ini dan bikin sambungan pipa ini ke sini. Ini bikin segitiga gabung, baru nyambung ke sini. Oke. Valve-nya udah selesai jelas di knalpotnya, ini saya lasin. Sekarang ngemal
ini buat nyambung ke resonator yang depan. Jadi nanti ini posisinya kayak gini, kayak gini. Nah yang satu lagi ini bikin bengkokan buat gabung di sini. Jadi ini belok terus dilobangin lagi sini. Sekarang ngetes dulu ini pas nggak sama yang sambungan resonator di depannya. Oke, jalurnya udah kebuat. Ini valve-nya, yang ini dicabang ke sini. Ini ngelasnya agak susah karena ini galvanis dan ini besi biasa, lumayan susah. Oke, tinggal las full baru bikin dudukan ini nih, Ventronic. Jadi dia di sini boy, sini. Oke. Oke, pengelasannya udah selesai dan sekarang ngetes palepnya dulu pakai aki. Kalau udah oke, bisa buka tutup baru dipaten. Tes dulu. Oke, saringannya udah naik, ventronicnya udah kepasang dan ini udah kebaut. Sekarang tinggal ngonek kabelnya dulu, sama yang muffler belakang itu belum dilas, nanti terakhir aja lah. Sekarang menyambung kabelnya dulu, narik kabel ke depan, baru terakhir nanti pasang mufflernya. Oke, ini udah sore, udah gelap. Kabelnya sudah dikonek, sudah naik, ini udah keluar lewat sini. Ini tinggal masuk ke sana dan bikin switchnya di dekat panel air sus. Dan sekarang PR yang paling susah. Ini sekarang harus ngelas mufflernya, karena ini nggak bisa digelas di luar, tadi nggak bisa masuk kalau dilas.
Yang susah tuh ngelas bagian sebelah sananya nanti. Oke, coba aja dulu lah. Ini harus lepas aki dulu. Akinya dibuka dulu gitu. Ini. Sayang. Oke guys, ngelasnya udah selesai. Ini udah kepasang. Sekarang tinggal PR-nya ngonek switch. Switchnya model gini, tapi ini hilang satu. Ini udah beli tapi hilang satu. Nanti ini mau disimpan di sini posisinya. Sini. Jadi tombol racing, tombol standar. Nah, ini kabelnya baru ditarik doang. Ini berarti nyari switch sama relay baru bisa dipakai. Ini udah bisa nyala, udah bisa dites. Nah, dan ini posisinya di mode standar, gak ada suaranya. Suaranya adem karena ini lewat saringan dulu. Meskipun suara standarnya gak sesenyap suara aslinya, karena di depan kan udah sistem header berganti, resonator berganti, dan ini belakangnya ada muffler. Jadi ada ngebasnya dikit, tapi aman waktu tes kebisingannya, gak bising. Ini saya gas. Tinggal mode racingnya. Terus connect itu, ini udah mau maghrib. Dilanjut nanti sekarang mandi dulu, sholat dulu. Mekanikalnya udah beres semua, pengelasan udah beres, dan sekarang tinggal gilan elektrikalnya. Cuman relaynya ini saya udah beli, tapi yang ketemu cuma satu. Soalnya belinya udah lama, udah betul-betul gak ketemu. Jadi besok harus beli lagi, sekalian nyari tombol push buttonnya. Tadinya pengen beres sekarang tapi nggak bisa. Oke, jadi lanjut besok aja. Lagi bulan ini badan udah pegel banget tadi, keluar masuk kolong mobil terus. Lanjut besok projectnya. Kita lanjut yang kemarin. Sekarang relaynya udah dapat, udah ada 2 piece, dan switch push buttonnya udah ada. Sekarang mau ngonek dulu ininya, nanti sebelum pasang di mobil. Kita ngerangkain dulu bagian elektrikalnya. Ini dia relaynya saya pakai yang
Nah, 12 volt tentunya, dan ini yang 5 pin. Ini tombol push buttonnya nggak beli baru, bekas yang air cup sebelumnya, mudah-mudahan masih bagus. Jadi sekarang tugasnya, si motor yang dipakai di valve pentoniknya itu kan 2 kabel, dan cara kerjanya itu harus putar kiri putar kanan untuk buka tutup valve-nya. Nah sekarang bagaimana caranya dengan tombol ini 2 bisa putar kiri dan putar kanan. Sekarang bikin skemanya dulu. Oke, sekarang bikin skemanya dulu. Jadi ini kita gambar dulu. Ini anggap aja motornya yang di valve pentoniknya itu kan 2 kabel. Jadi untuk putar kiri dia, misalkan ini plus, ini min, dia putar kanan. Kalau mau putar sebaliknya ke sini, dia kabelnya dibalik. Jadi ini positif, ini negatif. Sekarang pakai relay yang 5 pin. Ini anggap aja relay 1. Relaynya 5 pin. Relay 5 pin ini, pin 1 pin 2 itu koilnya buat nyalakan si relaynya. Ini COM, ini NO, ini NC, NC. Jadi posisi standby, ini belum ada arus relay itu, dia posisinya kayak gini. Si COM-nya nyambung ke NC. Kalau ini dikasih arus relaynya, baru si COM nyambung ke NO, normally open. Sekarang berarti bikinnya, oh ya, switchnya ini switch 1, ini switch 2, yang ini 2 pin. Kabel yang dari motor di connect ke pin tengah ini, COM-nya ini sambung ke sini, nyambung. Terus NC nya, yang NC NC ini disambung ke 0 volt atau ground, ini gabung ini ke ground atau 0 voltnya. Terus relay ini yang 1 masuk ke ground juga, jadi jumper ke sini. Ini ke 0 volt, yang ini juga sama. Jadi bisa di jumper ke sini. 0 volt. Nah, saklarnya, saklar 1 ini di yang 1 ke 0 volt juga, ground, tadi gabung ke sini. Salah ding. Ini enggak 0 volt, salah. Ini tuh 12 volt. Ini ke 12 volt. Nah, yang satunya masuk ke relay 1. Ini 12 volt ya, salah. Yang ini juga sama, 12 volt. Yang satunya masuk ke relay pin ini 1. Nah, yang NO itu gabung ke 12 volt. Ini digabung masuk ke 12 volt. Nah, pokoknya masuk 12 volt. Jadi kalau misalkan switch 1 on, ini tekan on, relay yang 1 akan aktif. Jadi COM-nya yang ini aktif ke sini, jadi dia ke 12 volt. Yang relay 1 tetap off, jadi dia COM-nya ke 0. Jadi ini 12 dapat 12, ini dapat 0. Dan sebaliknya, kalau misalkan yang switch nomor 2 di on kan, switch 1 kan mati. Relay nomor 2 nya juga masuk ke 12 volt. Jadi yang ini dapat 12, ini dapat 0. Oke, sekarang tinggal rakit kabelnya. Oke, sekarang
merangkainya. Ini cari yang 0 volt dulu, ini NC 0 0, terus relay yang pin 2 nya masuk 0 juga, jadi ini gabung, ini 0 0 NC mana NC, ini NC 0 sama ini 0, digabungkan saja. Sini mana? Ini NC gabung. Pin 1 2 ini udah masuk 0, NC 0, ini 0 udah jumper semua. Ini nanti buat ke 0 voltnya potong. Sekarang 12 voltnya. Sekarang relay yang NO itu masuk ke jalur 12 volt, jadi ini digabung NO ini sama NO yang ini digabung, dikasih kabel buat yang 12 voltnya. Enaknya sih pakai PCB, tapi nggak ada.
0 volt 12 volt. Yang tengah nanti mau dikonek ke motor, kabel motor satu. Berarti yang ini tinggal buat kabel ke saklarnya. Saklar 1, saklar 2. Ini saklar 1. Oke, 0 volt 12 volt, saklar 1, saklar 2. Yang ini tinggal nyolder ke kabel motornya. Sekarang pasang ini saklar di mobil. Kayaknya lubangnya kurang gede. Wow, gelap. Jadi switchnya ini mau saya pasang di lubang ini, tapi ini kayaknya kurang gede, jadi ini digedein dulu lubangnya. Masuk relay di bawah, terus konek kabelnya. Ini gedein lubang dulu. Gelap. Wih. Nanti posisi relaynya di bawah sini aja lah. Ini pin 1, pin 2, pin 1 masuk ke saklar 1. Iya. Guntingnya ketinggalan. Switch 1. Ini relay 2 ke switch 2. Kiri kanan bebas. Terus Pin satunya ini ke 12 volt sama, jadi ini jumper aja. jumpernya gimana? Ini 12 voltnya gabung ke relay yang tadi apa? NO yang 12 volt. Berarti ke sini.
Udah azan maghrib. Tombol sudah, sekarang solder kabel yang ke valve-nya. Jadi jalurnya ke COM 1. Mana kabelnya? Ini lubangnya udah penuh. Bolak-balik bebas. COM. Oke, terakhir ini 12 volt, ini 0 volt. Jalurnya di sini ada 12 volt sama 0 volt. Ini ke 12 volt. 12 volt itu yang ini kayaknya. Ini yang tengah. Terus 0 voltnya, 0 volt itu yang ini 0 volt. Kabelnya ada banyak. Gabung sini. Ocel. Udah beres connect, tapi ini maghrib jadi sekarang mau sholat dulu. Nanti tesnya
Sudah sholat maghrib. Oke, udah pulang. Lap. Oke, ini udah di connect. Sekarang tes dulu. Nih, switchnya jalan nggak? Kayaknya jalan sih. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berisik berarti dia di mode racing. Sekarang, nah, jadi ini yang standar, suaranya lebih senyap. Pencet lagi yang racing. Ini racing. Oke. Panasin dulu. Ini mau beli gas. Ini masih dingin mesinnya. Oke, sekarang tes suara di dalam kabin. Ini mode standar. Ini saya gas. Suaranya nggak bising, cuman emang agak kedenger ngebas gitu karena ujungnya tetap masih pakai muffler. Sekarang coba yang racing. Nah. Mantap. Standar, racing. Sekarang coba denger di luar. Oke, proyeknya alhamdulillah udah selesai pembuatan valve pentroniknya. Jadi sekarang mobilnya udah bisa racing, udah bisa standar. Jadi kalau bosan racing pakai standar, kalau pengen lagi racing pakai racing. Oke, nanti saya mau tes jalan. Oke, ini lagi tes jalan dan ini saya lagi pakai mode standar. Suaranya senyap. Udah lama banget gak pakai knalpot standar. Cuman kalau dibandingin sama yang standar standar banget emang agak beda sih. Soalnya ini kan udah full system, depan header udah ganti, resonator udah ganti. Jadi ini cuma pasang saringan yang gedenya doang. Jadi kalau didengerin itu emang agak ada suara dengung gitu. Tambah lagi belakangnya saya mufflernya itu satu jalur, jadi racing sama standar masuk situ semua. Tapi overall ini oke. Ini nggak kedengaran, aman razia pokoknya. Oke, sekarang coba mode racing lagi. Nah, mantap. Oke, mantap. Oke, proses pembuatan valve pentronik Casper sudah selesai dan sudah berfungsi dengan baik. Untuk biaya pembuatannya itu untuk besi kemarin biasa beli di Loak, saya dapatnya sekitar 30 ribuan untuk bahan besi valve pentroniknya.
terus beli motor power window 70.000, jadi 100.000, tambah relay, kabel sama switch itu kurang lebih 50 ribuan, jadi totalnya sekitar 150.000 udah jadi. Lumayan lah, lebih irit. Dan mungkin sekian dulu vlog hari ini. Terima kasih sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channelnya supaya nggak ketinggalan video aneh lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.